Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum biz zakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli siddiqi wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril abdani wa shifaiha wa nuril absari wa shifaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassantu bizil izzati wal jabarut wa a'tasantu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wal bala wa qina syarrad bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang kami muliakan pimpinan kita Mukarram Ustaz Dr. Imam Wahyudi MPD, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga tetap istiqomah memimpin dan membimbing kita untuk selalu belajar disiplin. Dan juga kepada rekan-rekan Dewan Guru dan juga staf dalam naungan Yayasan Insan Cendekia Adabi, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dalam mendidik santri-santri kita untuk menjadi insan yang mulia. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat pada Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat bermuajahah bil wujuh di majelis ini guna untuk bermusyawarah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita termasuk umatnya yang diberi syafaat di akhir nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin saya tidak akan lama-lama ya, kan cepat bukan gabus, lebih cepat gabus.
Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karena selama 2 tahun terakhir ini ya, kegiatan baik itu nasional ataupun internasional terhambat dengan adanya musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini, yakni COVID-19. Kita patut bersyukur kita masih diberikan istiqomah menjalankan aktivitas kita, yakni mendidik anak-anak kita secara tatap muka. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberikan kemudahan dalam hal tersebut. Karena memang COVID ini kalau kita ikuti nggak akan habisnya. Kayaknya ini pun akan terus, ya, PPKM-nya terus. Nah itu. Jadi alasan nggak lulus. Itu ya. Maka saya teringat pesan dari yang disampaikan oleh Ustadz Widarko Al-Ghifari, salah satu ustadz yang ngisi di masjid saya itu ya. Apa kata beliau? COVID ini ya obatnya ya COVID. COVID-19 obatnya ya COVID. Apa gitu ya? C-nya yang pertama adalah ceria. Nah itu, jangan panik, jangan gupek. Udah kita bawa bahagia saja. Kita hadapi suasana yang mungkin agak genting waktu itu ya. Sekarang udah agak mendingan, atau mungkin masih genting juga. Kita hadapi dengan hati yang bahagia, gembira, ceria, jangan panik, gitu ya. Karena apa kata Ibnu Sina, itu seorang filsuf itu ya, ketakutan itu adalah separuh daripada penyakit. Nah, itu. Dan ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Maka kita bersama-sama selalu ceria ya. Ceria menghadapi anak-anak yang begitu luar biasanya, kita ceria, bawa ceria aja gitu ya. Mudah-mudahan itulah salah satu yang membawa kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian O-nya selalu olahraga. Ya olahraga yang enggak harus lari-lari, enggak harus kita aktivitas yang mengeluarkan keringat, bersih-bersih ya di bawah, bersihin masjid itu ya, ngepel jalan. Itu juga mengeluarkan keringat, itu juga termasuk olahraga. Kemudian F-nya vaksin atau minum vitamin. Nah itu. Kemudian I-nya istirahat atau isolasi. Hal ini tujuannya apa? Untuk mencegah penularan atau memutus mata rantai penularan daripada COVID tersebut. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah doa. Nah, ini saya percepat saja ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini apa? Merupakan suatu wujud ketaatan kita dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Keutamaan berdoa dan memanjatkan harapan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ila akhir. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah itu. Selain meningkatkan iman dan takwa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga apa? Dijanjikan akan senantiasa dikabulkan apa yang menjadi harapan kita. Maka dari itu doa disebut memiliki kekuatan dahsyat bagi mereka yang senantiasa menyadarinya. Makanya doa itu adalah senjatanya orang muslim. Ad-du'a silahul muslim itu. Dalam ayat lain, ad'uni fastajib lahum ila akhir itu. Berdoalah, mintalah kepada kata Allah, maka akan aku berikan. Nah, maka dengan suasana seperti ini,
apapun, meskipun nggak COVID ya kita selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa urusan kita, kegiatan kita ini dipermudah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW ini adalah tauladan bagi kita, sebaik-baiknya contoh kepada kita. Nah, beliau juga mencontohkan seperti itu, selalu berdoa, dan bahkan juga ketika menjenguk orang sakit dan sebagainya, atau orang sakit juga berdoa, ya, Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ashfi anta syafi la shifa illa anta shifaan la yughadiru saqaman ila akhir. Nah, nggak usah diartikan, udah tahu semuanya. Nah, jadi itu ya. Kemudian COVID itu tadi COVID-nya. Kemudian 19 itu apa? Jumlah huruf dalam basmalah. Artinya apa? Dalam setiap keadaan jangan lupa untuk selalu mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian kata corona itu juga ada 6 huruf. Nah, itu. Bila dikalikan, kalau dikalikan sama 19, jumlahnya 114. Artinya apa? 114 itu adalah jumlah surat dalam Al-Quran. Artinya dalam kondisi apapun kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah salah satu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin la yazidudz zalimina illa khasara. Artinya dengan kondisi saat ini kembali kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suasana seperti ini, suasana yang kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap istiqomah mendidik anak-anak kita, mendidik santri-santri kita secara tatap muka. Mudah-mudahan ini selalu istiqomah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana, para hadirin sekalian, banyak para wali, para orang tua, khususnya di lingkungan saya itu ngeluh gitu ya. Anaknya ini ya yang sekolah yang maknya, jadi yang pinter maknya. Makanya banyak video-video lucu-lucu itu ya. 2 tahun nggak sekolah udah tua gitu ya, pakai seragam gitu ya. Ya karena yang menurut saya sekolah pakai HP itu ya nggak sekolah ya. Banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Saya lihat sebagian ya, nggak semuanya. Itu ada anak-anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Pagi udah megang HP, siang masih pegang HP. Tempatnya di situ aja nggak pindah-pindah. Sore malam juga sampai di situ juga tempatnya. Nah itu. Maka kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dijadikan istiqomah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan adalah ada 4 perkara yang dapat membuat seseorang itu menderita dan 4 perkara yang dapat menyelamatkannya. 4 perkara yang membuat menderita dan 4 perkara yang dapat menyelamatkannya. Apa saja itu? Kata Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya. Yang pertama adalah jumudul aini. Yang pertama adalah jumudul aini, piciknya pandangan. Ini maksudnya gimana? Nggak seneng lihat orang seneng, ya. Lihat orang bahagia nggak seneng, gitu ya. Lihat orang apa saja nggak seneng itu. Iri, suka iri dengan orang lain, ya. Cari-cari kesalahan orang lain dan sebagainya. Ini adalah jumudul aini. Ini orang seperti ini biasanya nggak tenang, bikin derita, ya. Tetangganya, kalau dari segi materi tetangganya beli sedan, waduh, ayaman gitu ya. Ayaman apa? Ya segitulah pokoknya itu ya. Dan sebagainya. Nah ini, hal seperti ini membuat orang menderita gitu ya, nggak tenang hidupnya karena
hidupnya hanya berpatokan melihat orang lain, ya itu tadi gitu ya. Cari kesalahan orang lain, lihat orang lain bahagia nggak senang. Nah ini. Kemudian yang kedua kata Nabi adalah wa qaswatul qalbi, yaitu adalah kerasnya hati. Nah ini. Susah menerima nasihat, nggak mau menerima nasihat yang baik. Apalagi nasihatnya anak kecil misalnya. Nah itu. Nah ini kadang-kadang diri kita ini, ya itu kadang-kadang apa? Yang membuat diri kita sengsara karena hati kita keras, sulit menerima nasihat yang baik, sulit menerima ajakan-ajakan orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ajakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa dirinya lebih tahu, merasa lebih paham dengan hal itu sehingga sulit untuk menerimanya. Nah, itu karena hatinya keras. Kemudian yang ketiga adalah wal hirsu, angan-angannya banyak. Angan-angannya banyak, saya kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu, enggak mengukur kemampuannya, gitu ya. Pengen nikah, gini, enggak ukur dirinya, gitu ya. Sehingga apa? Menyengsarakan, pada akhirnya menyengsarakan dirinya sendiri. Benar nggak Mas Adi? Iya. Buat menolong pengalaman dulu ya. Iya. Kepingin ini, kepingin misalnya beli sesuatu dalam hal materi, beli, tapi nggak ukur kemampuannya sehingga pada akhirnya menyengsarakan dirinya. Kemudian yang keempat adalah watul amali, panjangnya cita-cita, ingin semuanya dikerjakan gitu ya. Satu aja belum beres, pengen yang lain dikerjakan gitu ya. Sehingga ya itu pada akhirnya yang ini belum selesai, yang ini terbengkalai semuanya. Jadi pada akhirnya menyengsarakan dirinya. Nah itu. Selanjutnya 4 perkara yang dapat menyelamatkan dari hal yang menderita tadi. Yang pertama kata Nabi adalah as-samtu wa awwalul ibadah, meneng, diam itu adalah awal daripada ibadah. Maka kata Nabi yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa lebih baik diam, gitu ya. Maka mungkin salah satunya saya bisa bertahan di Ica. Mohon maaf. Salah satunya saya bisa bertahan dari awal sampai sekarang ini karena banyak menengnya, gitu ya, banyak diamnya, gitu ya. Kita tawadhu, nanti ada yang selanjutnya tawadhu, gitu ya. Nah itu. Ya, kemudian yang kedua yang menyelamatkan kita adalah tawadhu, ya tadi tawadhu, rendah diri. Setelah kita diam, ya, kalau kita nggak bisa menyelesaikan suatu perkara, mending menengai daripada ngomong banyak salahnya, gitu ya. Biasanya orang banyak ngomong itu kan kosong nyari bunyinya, kan seperti itu biasanya. Maka lebih baik diam. Maka yang kedua adalah tawadhu, rendah diri, nggak sombong. Jangan sombong. Kemudian yang selanjutnya adalah wazikrullah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, hati kita isi dengan kalimat-kalimatnya Allah, selalu mengingat Allah. Bagaimana, terserah bagaimana caranya berzikirnya. Mungkin cara zikirnya dengan cara membaca Al-Quran, atau dengan cara memperbanyak sholawatnya, atau dan yang lainnya, terserah bagaimana caranya. Kita isi hati kita agar tidak kekosongan, tidak kosong hatinya daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang di atas, salah satu obatnya corona tadi itu. Kemudian yang terakhir adalah wakilatus syai', yaitu sedikit sesuatunya. Yang dimaksud sedikit sesuatunya adalah selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan pada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sedikit ataupun banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita semua selalu termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita selalu dijaga oleh Allah dan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati para asatidzah di lingkungan Yayasan Insan Cendekia Adabi, tidak saya sebut satu persatu. Kemudian yang kami hormati Bu Guru apa Mbak Guru, Ustazah yang baru bergabung, namanya Mbak Ayu Kurniasari, ya, Mbak Ayu Kurniasari. Ba'alan wasalam bihudurikum, sudah bersedia bergabung. Kemudian yang satunya ini kader IAT dari Semukmin, Abi Rusdi Effendi, Marbot Masjid Taqwa, masih pulang kampung, katanya besok pagi baru dapat travel. Tapi karena harus dimulai jadwal baru, beliau ada di grup dan nanti bisa diberikan videonya, ya, di bawah, ya, diberikan supaya komunikasi dan maksud, ya, tujuan lembaga ini bisa dijiwai, ya, dan diimplementasikan dalam proses KBM sekurang-kurangnya, yang syarat minimalnya terpenuhi. Apabila mau menambah silahkan ditambah, tetapi yang pokoknya, inti-intinya tidak boleh kurang, karena berkaitan dengan apa? Pemenuhan hak santri, dilayani, dididik, diajar, dibimbing, diasuh, banyak betul loh, ya, yang mana mereka hakikatnya Allah titipkan di lembaga kita melalui wali-walinya masing-masing. Jadi yang paling pokok, bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini dalam waktu yang mungkin singkat bisa hadir, mengucapkan terima kasih guru-guru yang sebenarnya sudah istirahat atau punya kegiatan pada hari Jumat ini. Kami undang untuk dapat bersilaturahim, dan mungkin ada yang penting sanad modal sekolah ini sedikit-sedikit ingin saya sampaikan, mana tahu terputus dengan jatah kubur saya yang mungkin tidak tahu kapan habisnya, maka sedikit-sedikit ingin disampaikan wasiat pendidikan, ya, untuk dipahami dan boleh nantinya kalau ada yang cocok diterapkan, tentu yang baiknya, ya. Kalau mau berinovasi sehingga umat diberikan pilihan model-model pendidikan yang lebih variatif, supaya tidak tertarik ke sekolahan serius, sekolahan yang
unggul dari sisi apa? Intelektualnya, ya, mungkin kedisiplinannya, maka kita bagaimanapun berupaya, ya, berupaya untuk ikut ambil bagian. Sebagai ruhnya tentu kita tetap dalam koridor ma'ruf nahi munkar, ya. Di lembaga ini ada bukan profit orientasinya, namun lembaga dakwah, lembaga perjuangan untuk terus menegakkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan bisa istiqomah, ya, istiqomah azabul karomah, itu yang sangat mahal. Kemudian salat dan salam terus tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, tabi'in serta kita semua umatnya, ya, istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Para guru yang berbahagia, pada sore hari ini apa lagi Mbak Ana? Yaitu asal-asal ngetik aja Mbak, panjang banget judulnya. Kalau diterangkan, ya, Islamisasi ilmu. Islamisasi itu maknanya apa itu? Mengislamkan, menyelamatkan, ya. Islam ini selamat. Islam artinya damai. Tapi ini ilmu, gitu. Berarti dari judulnya mengandung masalah. Masalahnya apa itu? Ilmunya murtad. Ilmunya apa? Ilmunya sekuler. Ilmunya tidak islami. Ya. Ketika ilmunya tidak islami, bisa dibayangkan orang mempelajarinya masuk ke dalam pemikiran, masuk ranah i'tiqad, apa namanya nanti, keyakinan, lahirlah perbuatan. Semua berawal dari pemikiran sebetulnya. Cara pandang terhadap ilmu. Ilmunya sendiri bermasalah, cara pandangnya umat Islam juga bermasalah. Nah, di mana masalahnya itu? Cari ilmu pakai duit, apa cari duit pakai ilmu? Faktanya semuanya pakai duit. Cari ilmu yang pakai duit, cari duit pakai ilmu, bolak balik. Terus fungsi ilmu untuk apa? Cari duit lagi, ini Pak ya, dapat ijazah, bisa cari duit. Kalau nggak punya ijazah, mau ngelamar pakai apa? Sekolahnya menulis syarat-syarat menjadi penerimaan guru, syaratnya S1, A, B, C, dan seterusnya. Kalau dikomparasikan dengan apa yang ditulis Ustaz Ahmad Alim, ini belum kesampaian. Beliau download di website saya, pesan beliau ajarkan. Itu termasuk yang saya maksud pesan beliau, ya, sampaikan di Lampung. Beliau tidak mau menjual buku itu, filenya dibagi-bagikan ke murid-murid beliau, termasuk saya mendapatkan. Nah, sekarang ini coba pelan-pelan apa yang beliau telah kaji, coba dibuka di HP-nya. Tadi saya share lagi atau kapan? Tadi ya, Mbak. Udah sering saya share, mudah-mudahan nggak hilang. Kalau hilang kan ada lagi. Kemarin baru biografinya 2 minggu yang lalu di masjid
nggak kesampaian ininya, materinya. Artinya waktunya nggak cukup. Dari kata pengantar pelan-pelan sebagai bentuk ya memahami isi buku ya. Diawali dengan kata pengantarnya. Ya ini pun harus disingkat. Pendidikan memegang peranan sangat strategis dalam setiap masyarakat dan kebudayaan. Suatu masyarakat mempunyai keteraturan yang diikat oleh sistem nilai yang hidup dalam kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu. Jadi masyarakat itu punya nilai-nilai, kadang tertulis, kadang tidak tertulis, tapi itu berlaku. Kebudayaan adalah jiwanya suatu masyarakat dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itulah yang telah hidup, menghidupi dan mengarahkan kehidupan masyarakat kini dan masa depan. Kebudayaan adalah suatu kekuatan masyarakat karena didukung oleh pribadi-pribadi yang dinamis. Sebagai aktor-aktor kebudayaan, aktor-aktor tersebut dikembangkan dan dibina oleh proses pendidikan. Tidak mengherankan apabila pendidikan menjadi ajang rebutan dalam masyarakat modern. Sampai di situ sudah tergambar. Ada masalah apa di situ? Bisnis, pendidikan. Masyarakat modern kemudian menjadikan bisnis yang menguntungkan tentunya prospektif, ya, sukses kalau membuka sekolah atau mendirikan lembaga pendidikan. Tuh. Kenapa? Karena lembaga-lembaga pendidikan adalah dapur masa depan suatu masyarakat dan bangsa. Seiring dengan orang paham, sadar ya, kalau di kampung jangan jauh di sana orang nggak mau sekolah, yang penting punya kebun luas, ya, yang penting punya toko apa, yang megah, harganya besar di pasar, ya, itu masih kita dengar. Bersaingnya dengan ya pendeknya berpikir, yang penting ekonomi terbangun. Tapi di masyarakat yang sudah modern ya, informasi aksesnya sudah apa ini lancar ya, pengetahuan ya sudah berkembang, dan masyarakat yang mengutamakan, lebih peduli. Masa sekolah takbis bayarnya SPP-nya ngaji 200.000 mahal amat. Ngaji di TPA itu kan beras saja, sama minyak lampu gitu zaman dulu, sama beras atau SPP 10.000. Kok bisa jadi 200.000 di yayasan Icahnya? Nah, kaget orang kampung, saya ceritakan begitu. Beda di lingkungan masyarakat kampung dan ini pinggiran kota apa tengah kota sekarang ini. Sekarang ini udah nggak pinggir lagi lama-lama ya, karena sana udah mau jadi kota baru. Nah, masyarakat yang senang atau sudah mulai paham dengan pendidikan, pendidikan mulai dari dulu ya, sejarahnya tidak puas dengan sekolah negeri, madrasah milik negara, buat sekolah atas dasar ideologi ormas ya. Semua punya ormas apa? Ormas semua punya sekolah. Yang tak pakai ormas pun pribadi-pribadi buat, ya. Atau kalau yang paling banyak melek sekolah terpadu, Islam terpadu. Mulai tahun 2000-an mulai orang senang memasukkan anak ke sekolah Islam terpadu. Itu bagian daripada perilaku masyarakat yang sudah mulai paham ya pentingnya ilmu
Itu mulai gabung lah ya. Agamanya maunya unggul, tahfiznya unggul. Dulu agama saja, tapi sebelum agama saja, IT-nya aja, Islam terpadunya. Kemudian ilmu pengetahuan umumnya juga unggul. Kemudian bertambah. Sekarang Islam terpadu plus tahfiz. Ya, sehingga lembaga-lembaga pendidikan itu menjadi arena perebutan pengaruh. Iya, apalagi kalau musim pilkada, ya, lembaga pendidikan ini punya massa, ya, dan masyarakat yang punya kepentingan ya di sekolah. Kan orang tidak bisa dibunuh ideologinya, ya, tetap ingin melestarikan naluri, sudah begitu, ya. Nah, cilakanya ini kajian beliau kemudian mengantarkan kita disayangkannya semangat tadi untuk beralih kepada sekolah Islam. Ternyata pendidikan di Indonesia ini masih memilukan dewasa ini ada 7 persoalan, ya. Ini nanti sebagai sebuah respon kebijakannya itu, lihat masalahnya, ya. Tinjau secara ilmu, tinjau secara syar'i, ketok palu, ya, istiqoroh pemimpinnya, ini keputusannya apa? 7 persoalan yang beliau tulis. Yang pertama apa yang pertama? Abi Hadi yang sebentar lagi ujian paket C. Abi Bowo tadi sudah saya minta paket C, walaupun sudah kuliatul mu'alimin tapi belum penyentaraan. Rezeki antum berdua kabarnya dari Pak Sujar digratiskan. Yang dulu bayar loh 1.500.000. Umi Nazil aja itu sampai 2 kali itu. Saya mungkin daftar di Sukadamai mungkin sekitar 3.500.000, baru DP 1 juta atau berapa. Kok nggak ngomong-ngomong mau paket C, langsung ketemu saya jelaskan pindah, kayaknya paket C-nya di Pak Sujar, nambah 1.500.000 kan cuma 2,5 daripada di Sukadamai 3,5. Coba Abi bawa, ya, serius, ya, belajar, nggak mesti harus kuliah, ya. Belajar menuntut ilmu. Sistem pendidikan yang masih kaku ini gimana maksudnya? Apa kakunya di sini? Ya harus sesuai, ya, ketentuan dari yang buat peraturan kan gitu, kaku itu. Umpamanya dari kurikulum, apa boleh kurikulumnya ditawar? Paling ditambahi ya. Yang wajib tidak boleh tidak kan? Tapi celakanya kan belum lama ini Badan Standar Nasional Pendidikan dibubarkan. Ya nggak ada lagi standarnya. Coba ganti apa lagi? Ada standar 7 ya. 7 standar itu berubah lagi itu. Abi Hasan kuliah baru mau hafal, belum dilantik jadi sarjana itu udah ganti lagi. Ya. Kaku. Apa isinya? Suatu sistem yang terperangkap dalam kekuasaan otoriter pasti akan kaku. Pernah nggak mendengarkan ceramahnya Cak Nun? Coba tentang pendidikan. Ya. Beliau melawan itu, ya. Beliau mengajak untuk mengenal diri sendiri. Jangan lebih pintar dari Allah terhadap diri kita, terhadap anak kita. Kok Gusti Allah gitu loh. Anak ini mau kemana bakatnya gitu.
Maka di antaranya mengenal diri itu penting, ya. Gak kenal sebagai seorang yang bernama Ahmad Hasan Supendi. Gimana gak kenal? Ya. Kenal man arafa nafsahu maka robahu itu sampai bisa mengenal Allah. Allah ciptakan Hasan itu apa? Orang terpuji, orang baik. Ini Supendinya artinya apa bahasa Sundanya? Dari namanya bisa ditafsirkan. Tadi sudah lahir tuh, tinggal dilantik tafsir kopik tadi. Jadi skripsi. Biar dosen UIN-nya agak nambah anunya, kajiannya. Kemarin ada yang minta saya jelasin zaitun, jelasin bidara, tafsir ayat zaitun, minyak zaitun. Bingung mungkin yang kaji apa lagi. Coba jangan kaku, ya. Kurikulumnya masih mengikuti pasar ini apa yang umum-umum ini, Mbak, siapa? Ayo, bening sebetulnya. Tapi itu resiko. Saya tidak mau dianggap tidak memberikan hak, ya, kepada wali yang sekolah anaknya di sini, mensekolahkan putra putrinya di sini. Maunya berunding dulu satu kurikulumnya ini loh. Ustaz Sofyan ABC bahasa Arabnya ini. Yang akan kita ajarkan ini. Boleh milih gitu. Cuma nanti kalau Zuka itu tetap disuruh mempelajari matematika. Begini aja jawabnya kalau gitu. Tapi kalau belajar sejarah, menulis, ya senang. Public speaking, tetap ditanya kemarin remedial, ya musik. Sehingga KKM itu nanti anak-anak yang ABK, termasuk ABK itu ibunya rupanya sadar ABK suka itu. Besok hari Senin mau dijadikan percontohan di sekolahnya. Dia daftar di sekolah ibunya di MTS Bani Suheb itu. Jadi santri di sana ABK dan di sini mondoknya. Besok ada apa gitu harus ke sana ya hari Senin. Saya tidak pernah sampaikan itu kepada orang tuanya sendiri yang menyadari anaknya. Saya bilang, kalau juga ini Pak, Bu, ini sulit kalau pondoknya gede-gede karena belum primpen. Apa-apa naruh-naruh belum paham. Ya. Dan rotong bencong gitu. Jadi harus dibuat maco gitu. Dia harus dibuat tegas gitu ya pikiran kan. Jangan ambil gini lah. Gawat. Lari jejak aja kalian. Buat timur kesuwen. Lupa gitu ya. Nggak boleh begitu ya. Habib Rusdi, biar Habib Rusdi termasuk yang Ustaz gitu. Biar tegas Habib Rusdi, agak-agak Habib Rusdi. Ya, besok kalian udah jadi guru sini mau tak dandanin, ya. Boleh kalau khotbah jangan lemes. Di bawah khotbah tadi ya. Mimpinya harus sampai Amerika gitu, lama gitu. Ya. Setiap Jumat tragedi bangunin orang tidur, sampai mau udah takbir masih tidur, yang minggu lalu jadi. Jangan komat disumetin mercon, duer gitu, ini baru bangun. Nanti berunding terpaksa guru bidang studi ikhtiar, ya. Yayasan ini berubah kebijakannya tidak boleh tidak memberikan hak santri. Nanti di akhirat keluar pertanyaan, kalau anaknya bodoh
nggak paham-paham kan anaknya, yang penting gurunya bidangnya kan gitu ya. Jadi Mbak sebenarnya sudah nyari dah waktu itu saya sampaikan guru matematika, guru IPA, yang bahasa Inggris sudah ada di San. Kalau PGSD semua ini sakti mandraguna itu Mbak Dewi ya. Semua pelajaran kalau PGSD, PGMI apalagi disuruh apa? Harus bisa. Ya itu sekolahan kita begitu, atau LPTK. LPTK itu lembaga penyelenggara pendidikan keguruan, itu produksinya begitu ya. PGSD itu tematik juga nanti. Tapi ditanya secara jujur satu persatu, semua pelajaran itu bisa dikuasai. Kalau pas 1, 2, 3 jawabnya bisa, begitu. Paling mana kadang-kadang ada yang siap. Iya kan? Allah memberikan kelebihannya kan tidak sama dan pasti ada. Dulu diurutannya ini yang senang. Kalau senang cepat apa? Paham. Siapa yang senang matematika? Gilo semua kan? Mayoritas. Ya. Bapaknya gilo, anaknya gilo. Gitu. Gurunya umat. Ya. Oh itu siapa itu beli saya masih goblok aja beli. Kamu ini harganya berapa? Duitku berapa? Gue paham. Kelas loro kelas kilo itu. Itu aja dulu belajari belanja aja dulu. Ya. Kemudian kekaguan itu nanti kita berunding ke orang tuanya supaya pertama orang tuanya jangan merasa lebih pintar dari Allah yang memberikan potensi dia seperti itu. Bakatnya di situ. Artinya kalau matematika nggak bisa sudah. Alhamdulillahnya tidak harus penentunya adalah negara, tapi penentunya adalah sekolah, diserahkan kepada sekolah untuk meluluskan, kemudian berdasarkan apa? Nilai rapor selama sekolah. Berubah tobat itu ya, nggak lagi jadi pun satu-satunya penentu. Cilaranya kalau nilainya dari setiap semester kecil terus di rata-rata ya kecil lagi. Ya. Ada juga yang dilengkah-lengkah itu ya, anak itu dilengkah 2 tahun, badannya segede itu mau kelas 3 bisa ninju gurunya pingsan. Hasilnya kelas 3 kalau ngikutin. Ya umur 4, tapi kalau sekolahnya kelas 3 lompat 2 tahun. Gak ada kawannya juga itu masalahnya ya. Gak dipaksakan begitu saja, tapi gak ada kawannya, gak mau. Kalau sekelas sama Rizky itu udah mulai rewel, terus mau dipukul ya. Udah mulai lama-lama berpekan gitu mau dihajar sekalian katanya. Waduh, rewel aja tiap hari, bosen ya. Jadi nggak mau dia kelas 5, gitu cerita. Udah saya tawarin, turun tinggal turun. Nggak sekolah juga nggak apa-apa. Mau bisa apa? Ya, setantangin begitu aja. Merdeka belajar, merdeka aja. Kamu tanggung jawab, kamu bisa apa? Harus buktikan. Sudah minta buku apa tadi? Online, COD, buku tipis, baru deh saya siji, tipis. Kaget ya, tipis betul. Saya lihat din gambarnya ini gambar kayak kertas foto, pasti mahal. Namanya online, ya suka-suka yang jual lah. Salahnya mau. Ada teman saya itu yang di Lampung Timur itu, online katanya beli apa isinya sabun. Sesuai. Kalau ya COD kan bahasa manggilnya kan ngapain ini langsung bayar dulu. COD aja. Memang isinya sabun kapusan gitu.
Yang beli itu baju atau apa gitu, dapatnya sabun batangan. Kita tetap merespon ini ya. Artinya negara kaku, kita juga kaku. Yo, nggak kaku. Kalau nggak masuk sebulan gimana itu? Apaan? Yo, biarin. Layak kok meninggal dua gitu. Mbaknya meninggal, mamanya meninggal, saulan. Tapi sekali dia ngomong nuntut ketercapaian hasil, nah itu baru urusan belinger apa gimana, juga pernah masuk sampai sebulan menuntut macam-macam. Pokoknya tadi kata saya menengok rasa kakek cangkem. Kalau buat aturan sendiri sudah dimaafin, terus menengok sekolah. Kalau ada ulangan susulan jadi susulan, kalian acara sistemnya memang kita belajar idealis, disiplin, tapi juga toleran karena tujuannya dakwah. Yang saya ingat ngomong ngaji di sini kan banyak ngajinya, tiap hari ngaji terus. Ini kok dihalang-halangi kan gitu. Sebenarnya nggak halang-halangi, mendidik orang tua ini supaya disiplin gitu, tanggung jawab gitu. Kalau kayak gitu anaknya ya susah. Buat aturan sendiri, molor, ngaret gitu kan, susah. Kemudian yang kedua apa? Usaha sampai yang kedua, sistem pendidikan nasional telah ini diracuni apa? Praktek korupsi. Wow, apa kolusi dan nepotisme. Udah cuma nyari selamat loh, nyari ridho Allah gitu. Kok gimana ya? Ya alhamdulillah ya masih ini apa? Entah ngomong apa yang dulu tahu apa enggak, kalau TK-nya itu juga saya tidak mau mendaftar ke pemerintah karena langsung bayar gitu. Sudah saya tanya itu proposalnya udah dibuat, ya pasti bayar bukan. Salah kita apa kalau TK? TK nggak punya salah apa-apa, tanahnya cukup, gedungnya memadai, tapi ya tetap aja bayar. Sampai mudirnya Darul Upas itu, Ustaz Malik Asyuro itu, waktu kuliah di Muhammadiyah itu kan pembimbingnya saya tanya, antum baru dapat izin MI, Ustaz? Iya. Mana itu? Semuanya sudah oke Ustaz, tapi ya tetap bayar. Coba bayangin. Si Malakama bayar Ustaz. Kalau nggak bayar nggak datang itu apa namanya? Asesornya. Baru lepas, bayangin. Kurang apa? Fisiknya, SDM. Udah. Itu praktek-praktek yang secara langsung. Kemarin ya, yang belum tahu ya, di sekolah yang datang Pak Jokowi itu, kepalanya itu pernah saya obati itu, linglung SMP 2, kepala FKKS provinsi. Setiap dirjen datang 7 orang dari bandara itu, amplopnya siapin itu. Cuma mereka sekolah paling top se-Lampung. Semua artinya nggak ada salah gitu Ustaz Min. Standar pendidikan yang 7 itu sudah pasti terpenuhi, akreditasi A. Apalagi yang mau dicari hidup? Ya, ini beban kita di situ. Belum kepala dinas ruqyah tobat, belum pengawas ruqyah tobat. Sama itu kerjaannya. Saya tegaskan kembali, selama masih ada yang celah untuk selamat, wajib kita ambil cara itu. Maka kemudian kebijakannya adalah, sama sekali saya tidak melobi payah-payah Sakmin yang SMP, yaitu bapaknya Syahid sendiri yang menawarkan, ya tinggal digabungkan Ustaz, pindah ke sana kelas 3. Oh iya Pak, bayar pindah itu berapa? 395.000. Nah SPP-nya kayaknya nggak bayar, sekolahnya di sini yowis. Nanti kalau ujian ada kelulusan bayar wisuda ya bayar. Salah kita di mana nggak ada. Semua pelajaran diakui. Ya. Yang berikutnya yang SD yang menawari yaitu bapak ibunya juga.
MI-nya. Sekaligus sampai ke SMK-nya. Kalau penyetaraan ya sudah ada itu yang Abadi nanti akan dapat gratis. Iya, kemarin banyak kok gratis ya Abadi. Wibowo itu, ya. Jadi kita tetap berupaya cari selamat, judulnya cari itu apa? Kalau yang seperti video Pondok Sidogiri, Gontor, ya kita kecil sama min dihidupkan gitu. Mau disamakan, ya belum mampu lah. Ujian penyamaannya itu repot, nanti lobby nanti. Ya, supaya diakui. Karena TK juga tidak ada kewajiban, negara belum mewajibkan masuk SD harus TK. Ya biar aja begitu. Pokoknya izinnya Allah SWT. Sekalipun resikonya itu Mbak ini bisa tutup, nggak laku, difitnah sekolahnya nggak terdaftar, ya nggak difitnah ya memang faktanya gitu. Dijelek-jelekkan gitu. Jadi kalau masih ada yang mau sekolah di sini ya karena petunjuk memang Allah menggerakkan hatinya. Karena yang lemah dari sisi legalitas itu. Cuman gara-gara apa? Kita mau selamat dari KKN. Itu. Kalau lembaga ini ada kekurangannya dicek, ada. Maka langsung saya kasih contoh lembaga-lembaga yang sudah top-top aja masih nggak bisa menghindari yang namanya KKN. Terus kita mau bagaimana? SPP yang apa nyari uangnya dikumpulin, dibayarin ke sekolahan, sama sekolah diambil sebagian untuk bayar pengawas, bayar sokokan. Nggak mungkin dari uang apa ya dari SPP itu lah. Selainnya untuk operasional, selainnya untuk apa yang harus dibayar oleh sekolah itu. Di antaranya urusan KKN ini. Mengapa hal itu mudah masuk? Karena sistem kita tertutup, manipulasi dana masyarakat banyak terjadi baik untuk kepentingan organisasi, politik, atau kelompok atau kepentingan pribadi. Nah, ini. Praktek korupsi itu menjadi kanker. Apa ini maksudnya? Ya, ibaratnya penyakit gitu ya, yang dapat merosotkan mutu. Iya. Belum gimana rasanya pas dari bulan April tahun 2020 ya. Kita mengetik rapat itu gemeter satu min. Nilainya 100 semua, kakak gimana ini? Anak ini on kok pas giliran daring 90. Gimana? Tetap tak kurangi itu, terserah saya nggak berani ngasih nilai daring itu utuh, malah tak kurang-kurangi. Urusannya nanti kalau ditanya bahasa Inggrisnya 100, IPA-nya 100, jawab ibunya bukan anaknya. Itu kita mengalami sekali itu di bulan Mei, itu UAS Juni tahun lalu, anak-anak kelas 3 terutama itu daring. Kalau anak pondok enggak, ya kan masuk. Kita hanya libur 2 pekan di bawah. Ya, lockdown pertama itu ingat sekitar tanggal 15 Maret 2 pekan aja. Setelah itu masuk terus, malah enggak libur-libur. Jadi antaranya tawasud ya, pertengahan, nggak terlalu takut, juga nggak terlalu sembrono. Coba cerewetnya saya itu masalah prokes, ada ya protokol iman juga diingatkan terus, tetap masuk. Walinya itu sholat jaga jarak itu bukan mau saya, ada wali yang takut, udah sana pikirnya sedang takut walinya, sudah kalah aja. Kita mau kasih dia iman sekuat apa, orang dia juga belum tentu mau belajar agama kan, anaknya aja sudah bagus, mau disekolahkan sekolah full day plus tahfiz itu bagus. Dia kan mau sekolah anaknya di sini itu sudah prestasi kan?
Loh, kita sudah mengurangi tingkat kriminal itu ketika pulang dari sekolah. Loh iya. Dan itu sangat berbeda sekali anak-anak yang full day dengan anak-anak yang mondok. Apalagi anak-anak yang tahfiz cuman apa? Sebentar pulang. Ya. Coba kita bandingkan hasilnya. Sekurang-kurangnya di sini ini santri tidak, ibarat kita mata baca itu tidak dirobohkan gitu. Nggak nambah mungkin karena gedel ya, udah mondok nggak nambah. Umpamanya lambat, tapi dia ibarat tumpukan itu utuh, udah ditata sama guru utuh. Tapi kalau pulang, orang tua nggak didik, sibuk kerja, kawannya kayak gitu, lingkungannya seperti itu, roboh lagi. Jadi kapan selesainya ini? Sampai sini besoknya kita tata lagi, jadi pulang roboh lagi, terus ini. Makanya tuh ngomong kalau sekolah budi itu, kalau anaknya udah 10 tahun mondok aja itu, nggak jadi gitu satu ini, ya. Ibarat orang buat itu kapan jadinya ini? Udah hari Minggu udah ke pantai kondangan, sebenarnya meriang nggak sekolah itu. Anak muda itu yang bolak-balik itu. Saya tanya anaknya, kamu kemana deh? Capek bi, kemana? Ya kondangan jauh-jauh gitu. Ya pesta, ya begitu terus. Weekend selalu begitu. Ini Seninnya sakit. Perhatikan itu nanti wali kelas cek itu. Tanyain coba, kemana hari Ahad itu? Ya. Anak pondok aja malah kadang-kadang error itu, hari Senin juga error. Kenapa Bibo? Dikar gitu. Hari Minggunya kasih libur, keluyurannya malah nggak bisa diem, kerugilan dia gitu. Seninnya malah teler tuh, ya. Jadi perkembangan mereka begitu, harus dilihat. Lalu yang kuliah gimana? Yang kuliah kalau sekarang batin kuliahnya gimana? Itu Ustaz Adian ke sana. Ustaz Adian sudah membuat kampusnya. Ya. Jadi kalau kampus isinya cuman kayak gitu, ya, apa yang didapat nggak jelas, dosennya mujaduin semua, ya kuliah UT solusinya. Belajar sendiri. Ya kayak begini nih, belajar, jadi tinggal beli bukunya. Dosennya yang ahli dicari, terus nanti legalitasnya masuk ke UT. Itu pesan apa kampusnya Ustaz Adian begitu anunya. Ya terserah UT ini jurusan apa yang ada di kita, berapa jurusan milih itu. Tapi yang penting ilmunya selamat dulu. Ini belum sampai pada sekularismenya belum. Ya. Kenapa harus memisahkan dari apa yang ada informal, lembaga formal yang ada itu, kalau yang prakteknya ya begini. Praktek korupsi itu sudah menjadi kanker yang dapat merosotkan mutu pendidikan. Mutu apa yang nggak ada mutunya lah? Layak mutu fiha, walayah ya. Sudah selesai sarjana, itu sudah dikritik sama Ustaz Budi. Umur 22 masih bingung, kerjaan belum ada, nikah nggak berani kan dengan diri. Pulang kampung juga bisa membantu diri nih teman. Sampai ada yang cerita itu, bapaknya saking anaknya malu, datang kan ke Pemda, suruh kerja di situ. TKS itu yang bayarin bapaknya, nggak ada jatahnya Pak, habis. Nggak ada uangnya, yang bayar bapaknya bilang anak saya nggak stres. Jadi bapaknya gaji nipu anaknya supaya laku kerja. Itu celakanya, sudah yang dicari kerjaan, berita Allah nggak dapat, ya susah. Kemudian yang ketiga apa? Ketiga, sistem pendidikan tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Omongan ya, dosen-dosen itu pernah saya merasa ini orang yang lawan gitu. Ini alumni jurusan ini mau untuk apa? Loh, itu bukan urusan dosen, itu urusan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Saya kalau ketemu bapaknya di kampung jual tanah untuk muliain di sini, dia keleleran,
Gak selesai kuliahnya ya. Ngekos, banjiran lah. Akhirnya jadi sarjana. Ini cuma nggak ada pekerjaan untuk dia. Tugas dosen cuma melahirkan sarjana. Gendeng. Kita nggak punya kuasa untuk menyediakan lapangan kerja. Iya loh, Mbok, iya kamu begitu sebagai kaprodi, sebagai wakil dekan. Ya melas gitu loh. Melas gitu. Kalau dia orang kampung nggak tahu kuliah itu apa, nggak bisa membaca masalah. Orang lancung dok kalau nggak jadi pegawai udah selesai karirnya. Itu kampus tuh gak mikir gitu itu. Yang penting ada mahasiswa, munakosak lancar, semprot lancar, itu semester 13 menderita. Jadi saya tanya, ya, ini sepupu saya masih semester 9, macet, itu meninggal pembimbingnya, lama ganti. Pak Nasir itu pembimbingnya, kok nggak diganti-ganti? Jadi SD. Bapaknya udah jerit-jerit aja biayainya pening. Kok nggak lulus semester 9? Udah aib itu. Aib akademik. Nyusahin orang tua satu. Iya. Memang ada bahayanya kalau udah keenakan cari duit katanya gitu, males lulus. Kalau karuan dibiayain orang tua itu takut jadinya lulus. Malu plus takut lulus. Wani masuk, wani lulus kan gitu. Tapi gila ini seminggu suruh buat proposal nggak jadi juga. Terus seminggu habis malam pertama ya pengantin baru jadi gimana? Ya Wilan. Coba kalau menurut adik kamu casut jadi kalau kamu kuat kuping mau ikut saya kamu harus jadi sarjana jadi. Iya. Kalian beasiswa. Kamu lulus SMP macet. Orang kamu saya tahu ekonomi terbatas, takdirmu begitu. Lawan musuh utama itu pesen rektor UIN itu. Ya, orang kayak gitu jalan-jalan sama saya berdua itu. Kelilingin pasca itu mau begini. Musuh kita kemiskinan dan kebodohan. Semangat. Tuh. Mulai rektor yang sehebat Pramugri sampai diperpanjang. Yono lawannya. Wah, kemiskinan. Kebodohan. Di bawah tadi coba Hidayah mau paket sih. Bagus. Tidaklah. Kalau nanggung-nanggung bisa merugikan santri dulu. Jadi ahli, ya harus ahli. Ya saya senangnya terjemahan nanti ada lah yang terjemahin terus. Kan itu pernah saya sampaikan. Bakat, bahagia, sukses. Bakat, bahagia, sukses. Tapi gak belas gak pengen jadi guru bahasa Arab, saya tahu itu. Mintanya ngajar PKN. Kasih aja gak apa-apa. Kalau nilainya semua di bawah 60 ganti kan gurunya. Berat nanti gurunya, apa santrinya. Itu Zaid nilainya kok bisa 0 madrasah itu. Kok bisa begitu apa bilang? UTS-nya 0. Nggak mau ada. Ustaz Sofyan, oh nggak mau ujian ya. Kalau dia nggak bisa, oh dia bisa. Dia nggak mau. Harusnya punya nilai, karena dia udah sering videonya YouTube banyak itu. Yang begitu kok nilainya 0? Ya, karena dia nggak mau. Sistem pendidikan kita nggak berorientasi itu begitu, ya. Pokoknya yang penting diproduksi bah dulu. Kita ini cuma 2. Sementara ujung tombaknya kan di kampus, ya dong. Kalau di sekolah kan belum jadi, sampai SMA pun belum jadi apa-apa, paling kejuruan, ya dong. Nah, tapi tetap banyak disarankan harus sarjana. Jadi kampus ini penentunya. Kalau kampusnya yang penting lulus,
donatur kampus ini. Ya kalau dikeluarin ini macet nanti kampusnya. Kok begini nih bisa diterima? Kok bisa lulus sarjana? Antara dia nggak layak jadi guru misalnya, nggak layak jadi sarjana, atau emang dia ini sebagai donatur kampus untuk menyelamatkan bendahara, untuk membayar dosen. Jadi tersandra oleh apa? Oleh pembiayaan dari sumbangan itu. Itu pendidikan kita nggak akan bagus dulu. Sementara tujuan pendidikan untuk mencerdaskan rakyat telah berganti dengan praktek-praktek yang memberatkan rakyat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ya, wong miskin ora usah sekolah, wong miskin ora usah sakit. Wong miskin nggak bisa apa-apa. Wis gak ada kesempatan di Indonesia ini. Nggak ada tempat bagimu, meriam nggak boleh, sekolah nggak boleh, semuanya punya orang kaya. Kemudian yang keempat apa? Sistem pendidikan belum mengantisipasi abad 21. Beliau tulisnya mungkin 10 tahun atau beberapa tahun yang lalu. Abad 21. Kalau kita baca era disrupsi, semuanya sudah digantikan dengan YouTuber. Iya. Anak-anak itu kalau sudah 14 tahun ke sana mau dikasih fasilitas IT, gak apa-apa. Sudahnya dikuatin, ya, murokobahnya dikuatin, lepas deh, gak bisa. Zamannya. YouTuber itu lebih ahli dari guru-guru di kelas. Dari sisi skill, transfer pengetahuan, cara menjelaskan. Itu zamannya disrupsi begitu. Apa saja nggak paham, ditanyain Google itu. Nanya ngomong bisa, nanya ngetik bisa. Udah zamannya begitu. Buku-buku yang ada itu bisa ketinggalan, ya. Contoh-contohnya udah nggak update lagi. Ini termasuk pertengahan, ya Ustaz Mumin. Pertengahan lagi antara ekstrim melarang total HP dan media, dan lawannya apa? Bagaimana berdamai dengan IT. Gimana itu? Ya, tengah-tengah kita memberikan kepada anak-anak ini penggunaan HP. Sekarang ini apa bisa berhenti tuh anak-anak itu dari menggunakan HP setelah dari ini? Kecanduan HP itu. Terus sekarang mau bagaimana itu? Apa mau diambil total? Nggak bisa lagi udah. Semuanya sudah begitu, ya. Jadi kebijakannya apa? Kalau begitu, meresponnya balik-balik menanamkan akidah, menanamkan adab, menanamkan nilai, kontrol diri. Ini yang terus dikuatkan. Karena kita nggak bisa lari dari IT, nggak bisa. Apa-apa beli-beli sudah rek online. Mana ya? Boleh bojo online juga itu. Kalau oleh sansuy. Ya. Kemudian coba tidak mengantisipasi, kemudian apa? Yang kelima apa yang kelima? Biaya pendidikan Biaya. terlalu kecil. Biaya pendidikan terlalu kecil. Ya, biaya 20% dari APBN itu habis untuk bangun, nggak untuk gaji guru, banyak bangun. Katanya dosen di Malaysia 60 juta begitu. Ya kalau disamain, ya aslinya sekolah itu kan konsep khilafah Islam, konsep negara Islam itu gratis. Yayasannya tinggal merap aja sama negara itu. Ini menyelenggarakan silat santri kayak bos itu cuman terhormat gitu ya, jatahnya untuk lembaga ini sekian sesuai dengan santrinya itu. Seperti Saudi, saya Libya ini biaya penuh sama kerajaan. Ya kalau belajar ilmu pendidikan nanti ada konsep pembiayaan tanggung negara, nggak ditanggung wali. Gurunya terhormat, ya
Wali-walinya itu juga nggak bisa ngatur. Tentang bayar mahal dia bisa ngatur. Gontor kan tegas begini. Bisa nggak? Situ kiri juga tegas, nggak mau diatur sama pemerintah. Karena mau independen. Jadi karena salah ngurus negaranya ini pendidikan, padahal penentunya pendidikan, anggarannya terlalu kecil, sudah kayak itu dikorupsi sisan. Piye ya? Apalagi kalau sudah pengen jurusan wali, ya, saya jadi wali nggak kira-kira? Tak mungkin harus jadi wali. Seorang pengen tadi disebut sama moderator apa tadi? SAG, bukan kampung, SAG. Jurusan wali. Sing ngakoni wali ku sing penting. Siapa? Satu terus Ramli itu melebihi doktor dari mana? Mesir apa dari Madinah ilmunya. Produk Indonesia. Dia kan nggak sekolah di Arab kan? Ilmunya setara dengan dokter Timur Tengah. Nah kalau memang mau milih jalur kayak gitu ya udah, gak usah nyumbang lagi ke UIN, jalur wali ya. Jadi Gus bahaya lah tetaan gelar-gelaran barang. Tadi Gus Mukmin tadi ada tafsir topik. Nah itu harus begitu udah layak dilatih sarjana tafsir. Tapi pelantikannya bulet aja kampusnya. Ya, itu dosen itu pernah curhat gitu. Sampai ini yang baru lulus Mbak Bayu itu katanya kalau bimbing itu paling semester itu 20.000 bimbing skripsi satu anak itu. Honornya itu direkap. Jadi dia itu mangkel gitu sama negara. Ya tapi kan kamu dapat sertifikasi dosen, kamu punya gaji pokok kurang, bimbing itu capek. 8 kali, 20.000 itu luar negeri itu. 20.000 itu. Mungkin nerimanya namanya itu tukin, nunggu dirapel itu setahun baru keluar. Iya, tapi gede Pak. Lah iya, tapi itu hitung-hitungannya per mahasiswa paling segitu. Cuma ngamuk waktu itu, sehingga ada pungli-pungli itu nggak terima. Kalau sekolah-sekolah swasta, kampus swasta tergantung, kadang 100.000, kadang 50.000 bimbing. Ya kan tuh siapa ini Darul Patah nih? Bilang itu kan bayar skripsinya berapa? 600 atau 1 juta? Dipikirin sendiri, 1 juta itu dibagi pembimbingnya 2, pengujinya 4. Belum kalau apa? Konsultasinya 8 kali. Itu malah saya ketemu gitu. Maka kalau dosennya motor duit dan muja duit, capek dok. Wis ngeluh, panggah miskin. Ya nggak ketemu. Caranya kayak itu bukan dari dosen kok. Caranya kayak berdagang, pengusaha. Tapi kayak orang dilakoni. Jadi ngapa kok milih jurusan guru? Yang gampang nyari kerjaannya. Ya rusak semua. Akhirnya dia mendidik, sudah ada jiwanya sebagai pendidik. Ada pula ada sebut, ada sertifikasi di guru gaji double. Bentar udah bawa mobil guru-guru. Rupanya juga kredit. Ya, yang crash gitu. Bayar SPP tahfiz macet, ya mobil racing, anak nakal, kokain riba, cerewetnya lui itu kalau guru malah jelek kalau sekolah. Ya, kalau petani, dia nggak bisa disebut para kiai itu gaji dari petani murni, namanya penghasilannya banyak, kemudian anak-anaknya jadi orang sukses. Dalam soleh, karena rezeki yang diberikan ya itu murni. Datang ini tergantung orangnya. Kalau tukang ngapusi berdoa. Kalau petani itu susah ngapusinya. Ngapusi apa? Susah. Masa mau ngapusi gabahnya langsung ketahuan. Ngapusi singkongnya gampang ketahuan. Sulit ya. Jadi kalau wali kelas umat yang belum tahu wali asli orang tuanya, anak-anak kita itu kayak apa, rezeki yang dibawa, ya, iya sabar-sabar aja udah.
karena nggak standar ini menurut aturan SOP-nya ini banyak masalah. Wah, anak itu apalanya udah 2 juz loh lulus TK karena dari PAUD, dan sekarang hilang semua. Ya wes lah, sabar-sabar aja. Ya, banyak anunya nggak memenuhi syarat. Jadi kebijakannya ya sabar aja, diajar ya, diulang lagi. Tasminnya 30 lagi ya wes. Sing tanda tangan bosen yang ganti sing liyane bosen iki 30 terus. Lah mau diuji lagi tahun berikutnya malah habis. Nggak dikasih pelajaran umum, nanti masalah di rapotnya karena bergabung, ya kan? Itu tadi udah disampaikan satu komentar, gitu. Panjang anak-anaknya pengen, ya Allah jadi A, B, C. Ya bapak itu kayak mau apa saja. Ibunya kayak apa, mbahnya kayak apa, itu sampai ke atas 7 turunan itu ngaruh. Untuk kalau dipelajari itu enggak, bapak ibunya kan kayaknya manut-manut aja. Mbahnya, buyutnya, tuh urusannya panjang, ya naik ke atas panjang. Jadi yang ada sekarang ini kreatif sendiri, yang kuat, yang kaya mau jadi donatur buat sekolahan, seperti negara dalam negara, ya bagaimana tidak tergantung pemerintah tapi bisa membiayai. Termasuk misalnya Al-Kausar umpamanya atau Azhara, duitnya banyak, itu juga kalau dia mau aman dari peraturan-peraturan itu, ya sertifikasi itu diadakan internal gitu ya. Biasanya kuat, pokoknya itu golongannya diikuti aturan pemerintah, gajinya didobel dari uang yayasan kalau yayasannya SOGE. Itu bisa diharapkan untuk apa? Nantinya gurunya itu terangkat kesejahteraannya. Kalau yayasan ICA, ya menteri. Itu kepikiran itu ada, solusinya gimana? Ya solusinya mau nggak mau harus sektor usaha dulu untuk mendukung pembiayaan ini. Karena tidak mungkin bisa dengan santri yang sedikit tuh Mbak Ayu, muridnya pol-polnya 10, itu kita ngurusin satu-satu itu, saya harus bisa menjelaskan si kafah ini kelebihannya apa, kelemahannya apa, satu-satu. Baru saya marah gitu. Atau kalau ada yang duplikasi mau gantiin tugas saya, berarti umpamanya jangkauan tangan saya sekarang 50, dulu sampai 100, 50 berarti satu orang kuat itu ngurusin 50. Berarti ada orang yang kayak saya lagi satu untuk ngurusin semuanya, bisa menjelaskan satu persatu. Berarti kapasitasnya daya tampungnya 100 untuk ada orang yang kayak saya 2 di sini. Baru mau pengen satu-satu. Pasai pakai baju karena godak, sisiran wong sangklir, sisiran kamu itu kandani biari ngebokin rezeki. Ya, pendidikannya udah holistik, kabeh terus sak nyerewet orang tuanya itu ya harus kita hadapi. Paling 50 sebelah sampai gak bisa lihat. Sistem sekolah adat dengan jumlah sedikit itu dimaksudkan supaya ada kepastian. Kalau kita dapat infak, ya orang kita muridnya 2 itu ya jadi tenang gitu harapannya. Ngalah-ngalahi gitu, bangkrut dari SPP itu demi menebus mutu perhatian. Dilarangnya yang sekolah ya super, yang kelewat manut itu ya Mirza, tapi keweden gitu sebenarnya, takut diancam sama Rizki di antaranya. Kalau Nael ini bapaknya itu kepala SMA dulu, mbahnya SMA di tempat saya sana, SMA top. Tapi bapaknya PT kalau nggak salah kerjanya, bukan di pendidikan. Ya itu model yang Nael begitu, menurut ya itu nilai-nilainya yang Nael kan lompat dikasihnya kelas 2 dan kelas 3 bisa. Kire ya ibunya ya pintar itu pegawai bank Risen. Pintar nilainya ranking 1 kemarin. Alifah ibunya ya dosen Nila bahasa Inggris. Nah, dia pintar juga nilainya. Anak-anak yang begitu-begitu gak ada masalah kan? Beradu mereka, kompetisi mereka sesama yang pintar. Artinya tetap dikembangkan semaksimal mungkin. Itu kalau mau, ya,
Cuma kan saya nggak patek senang lomba-lomba. Itu nanti wali kelasnya boleh aja. Tapi jangan nanti dengan saya. Urus-urus saja, diadu gitu. Dites alibia gitu sama anak SD mana. Monggo aja. Kalau mau mengukur ya, bukan untuk kebanggaan, mengukur. Kita itu ngurusi mereka ini setenanan. Diuji sama lembaga lain, diadu dengan positif dengan santri lain, itu ada hasilnya nggak? Kan ini kan model 10 anak diopeni. Jadinya gimana? Pembiayaannya begini. Bayar berapa ITT? 300, muridnya 20. Ya kan pula sekolah maunya kayak gitu. 250 mungkin Muhammadiyah. Muridnya 4 ya padahal kita 500, muridnya 5 juta juga. Tapi kan kita pengen, terutama kan sejujur-jujurnya saya baca, saya komen ya, kalau 20 kan guru Al-Kausar aja yang Ustadz Ahmad yang anaknya tahfiz di sini ada setahun itu mendem gitu anunya. Menyimak 20 santri apa 24, 1,5 jam. Ya apalah, piye, seminggu sekali, lemes, gak capek-capek saat. Jadi jangan unta itu ditahfizkan di sini. Saya dulu belum banyak loh. Nah itu kan bisa ambil pelajaran. Kalau muridnya banyak segitu, gimana kita bisa mendengarkan? Pikirlah, ayo. Sekarang kalau 20 santri, ayo tahfiz 1,5 jam. Saayat mencari murid ini. Saayat nambah ya berat. Coba saya dikeroyok, coba. Mau nih gak galak, jadi galak, gak kadung wedi. Kadung gak wedi saja. Ini jahit, beraninya jahit secara umum. Umi Kapal udah mulai tahu jahit, bisa ngelawan orang medeni. Itu kalau ada banyak apa nggak mumpet gurunya. Itu tadi ya pagi ulangan sirah sama saya. Kan nggak ada nilai sirah. Dia tidur kok dia. Gimana mbak Ana yang ngawas ya? Ulangan sirah, nggak usah banyak urusan. Udah ulangan sirah. Ya langsung, tetap diketak menunggu. Ulangan susulan itu. Nah kayak gitu kalau ada 20 kok ngerekrut centeng taruh depan itu. Gimana coba? Kita ada muridnya begitu. Dan sekolah adab itu nggak pernah nolak loh. Memang nggak pernah banyakkan murid. Tapi memang adabnya seaneh-anehnya uang kita coba dulu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Orang tuanya beradab, kalau nggak beradab ya kita balikkan. Anaknya rewel kayak apa kalau orang tuanya enggak? Mau berak itu sama Mbak Ayu baru tahu tuh Rizky itu bertahun-tahun berak celana itu kita tetap urusi sampai kamarnya sendiri, sampai buat WC sendiri, jebol WC-nya. WC-nya mampet, kamar Rizky khusus. Dandannya ya Allah. Nah orang tuanya ya maklum, terus nggak rewel gitu, nuntutnya masuk akal gitu, paling nuntut perhatian, dikasih minyak, bubuk, ya bu, gitu ya. Benda mari gitu. Pagi sore pesen begitu ya, kita urus. Jadi nggak ada seleksi, anak kayak apapun diterima asal tempatnya cukup. Terus nanti 3 bulan kita sampaikan, harus disampaikan ini kan anaknya Pak Bambang Sakila besok mau ikut nggak? Itu kalau nggak salah ya rekrutnya udah rekrut 6. Nilai-nilainya saya lihat semua dia paling tinggi. Terus mau ikut besok hari Sabtu itu tambahan apa enggak? Terserah walinya. Sekolah nggak maksa. Ini Naila baru, ini Ustaz Sofyan. Naila ini gak masuk minggu priang ngopo lah. Rono sakitnya surat opo gitu. Mungkin malu karena urusan sama Irfan. Itu harus saya cek juga kalau nanti nggak masuk gitu. Iku kayak gitu mau tidur jadi pikiran bisa mungkin satu gak masuk minggu gitu. Oh, ini ketinggalan ikro gitu. Dari TK Islam cari murid tapi ya ikronya masih segitu. Dan kalau mau teladan kayak begitu ya akhirnya apa? Wali mah ngeli, ngecoki jadi. Nek bocah itu orang di bapak mama itu aman, diurus malah cepat. Karena malah wali ganggu-ganggu. Kalau mau balik jemput, ya naik catur. Punya kemauan sendiri ya. Itu problem sekolah ya. Kemudian
Yang keenam, apa pendidikan masih gagal menghasilkan lulusan yang sanggup, yang nggak korupsi. Iya. Itu kalau dibaca adabnya alim wal muta'alim, hidup zuhud sederhana itu sebagai syarat sebagai guru. Ya, kemudian diterjemahkannya dalam kebijakan, ya, diterjemahkan dalam memilih profesi. Ngomong 1 jam bayarannya sekian ratus, tapi dia nggak mau, dia pengen di sini, pengen di lembaga ini, gitu. Ada godaan-godaan begitu, ya. Nah, berarti dia betul-betul berjuang. Kalau lacur bahasanya, ada lembaga lain yang mundai gaji, kamu pindah ke sini aja gajinya sekian, dituruti terus, malah ini adol ilmu guru ini, ya. Jadi lulusan apa saja, baik guru atau bukan guru di sini nggak sanggup, atau kampus masih gagal menghasilkan lulusan yang tidak sanggup korupsi. Artinya korupsi apa? Coba ada guyon-guyonan. Oh, apa sih kok pengen jadi ASN PNS itu? Saya mungkin kalau ditanya, wah kan ada pensiunnya, coba kan apa? Masuknya masuk nggak masuk, apa gajinya utuh? Tanyalah. Kalau kita kan nggak bisa, nggak punya gaji tiap bulan, pengeluaran listrik semua, pulsa nggak ada berhentinya. Kalau kita berhenti kerja gajinya berhenti, gimana kita bisa hidup? Nyatanya yang di sekolah ninja itu kalau nggak kerja nggak dibayar, hidup semua. Gusti Allah dilawan. Itu bisa dipatahkan begitu. Orang nggak jadi apa-apa pegawai, yang jadi pegawai cuma 15% di Indonesia ini kalau dihitung. Yang 85 itu swasta dan karyawan-karyawan, ya hidup semua makan. Allah yang jamin kok. Yang gak dijamin itu kan akhiratnya. Dipikirannya begitu. Pagi absen, terus habis itu baca koran santai. Ya gajinya gak berkurang. Itu yang dicari kalau kayak begitu. Entah jurusan apa aja, pegawai bidang apa aja, ya rusak. Coba pernah dengar itu di koran ada sekian ratus atau sekian ribu pegawai sudah mati tapi masih dapat gaji, Pak. Indonesia aja, mayat dibayar. Oh mati nggak dilapor ke mati, men gaji tetap utuh masuk rekening. Gimana warok? Nah, jalur wali melalui warok. Nah, ditawani jabatan apa mau? Sampai Nabi tawani bulan mau kan? Biar ini belum jadi pejabat biasanya. Tetap pakai uang segelem, nah dulu orang gelem uang singliannya tetap gelem. Ada yang harus duit bagian diri. Kalau nggak sama mau dicalonin apa wapres, pengen jadi suluh, pengen jadi lampu penerang umat, dia pilihannya. Ya. Mau jadi apa? Mbak Ayu sebelumnya kerja di mana, Pak? Kata untuk apa? Aktif apa? Di rela diapa-apain relawan itu? Apa gimana Mas? Relawan kemanusiaan. Oh. Lalu sini nanti relawan pindah ke guru biologi sesuai dengan hati nurani, Pak. Kok lebih sulit ngurusin Rizky nanti? Ya, dicoba. Saya belum sampaikan, biasanya paling nggak 1 tahun loh di sini itu. Oke lah, nggak 1 tahun karena ini udah UTS, ya berarti paling nggak ya 2 Juni 2020 apa? 2 ya, biar enak ganti ramunya. Paling nggak gitu, kan ganti jadwalnya muat gitu ya. Santrinya juga pusing ganti terus gurunya, ya korban ya. Jadi kita ya harus hidup warok, jalur warok itu hati-hati, jalur zuhud itu hidup ya nggak kaya raya gitu, hidup sederhana gitu. Karena yang dicari adalah kemuliaan statusnya sebagai guru, profesi paling mulia. Kabeh nabi punya profesi beda-beda, tapi profesi yang sama sebagai guru. Ya, ada nabi pedagang, ada nabi pandai besi, ada petani, tapi yang sama semua nabi berprofesi sebagai dai guru. Nah, ya kita ya gitu, anak-anak itu yang meskipun nantinya senang ya, saya nabi nggak bisa hadir
bisa teko sakit, bisa nepis senengane tukang ngingu iwak hias. Tapi ya tetap masih mau jadi guru part timer. Sekarang yang resign dari Azhar itu nggak mau full timer karena pengen juga mengembangkan hobi ya, separuh-separuh lah, urusan ngajar sama urusan bangun. Yang bilang gitu kan, kalau jadi guru aja semua tentang ngandalkan apa? Gaji, suruh punya sampingan ya. Sampingan apalah yang bisa dijalankan ya, supaya apa, tidak ngaruh dari gaji. Jam 5:04 ya, 5:04. Satu lagi apa ini? Ketujuh, iyalah kalau ngandelin dari kampus saja ya kayak gitu, dosennya harus belajar sendiri ya. Jadi pembelajar sejati ya, ini masalahnya. Lulus sarjana bisa apa? Ini menjadi masalah. Maka untuk mengatasi problem pendidikan tersebut diperlukan satu kunci jawaban yang tidak lain adalah melalui apa? Islamisasi ilmu pendidikan. Ini di sini perjuangan ya. Jadi sama-sama lanjutkan tugas para nabi. Ini ilmunya itu disekulerkan, ilmu itu bebas nilai, ilmu ya ilmu, nilai ya nilai. Akhirnya apa? Lahir model apa? Pendidikan sekuler, seni ya untuk seni. Misalnya kalau orang jurusan seni itu melukis orang telanjang, itu boleh karena seni sebagai seni. Jadi ilmu itu tidak value free, tidak bebas nilai. Jadi ilmu harus bertauhid. Ini kalau diringkesnya, ilmu harus bermuara kepada tauhid. Nah, sekolah-sekolah kita ini baru berproses ya. Sekolah ada juga berproses bagaimana mengislamisasi seluruh pelajaran. Itu sementara bukunya masih belum, hanya kebanyakan ini baru ditambah, pelajarannya baru ditambah. Tapi diharapkan setiap pelajaran itu bisa nyambung, bermuara kepada tauhid. Semakin belajar itu semakin keimanannya meningkat. Maksudnya belajar apa saja itu, belajar matematika iman bertambah, itu gimana caranya? Itu PR. Belajar biologi mungkin gampang kaitannya. Ya, biologinya juga manusia kan masih dualisme itu. Manusia dari apa? Dari evolusi kan, bukan dari Nabi Adam. Coba itu kalau ditanya guru agama kan bisa jawabannya double. Guru agama bilang Nabi Adam. Guru biologi nanti coba mbaknya jawabnya apa nanti? Ngajarinya. Kalau diajarin melalui Darwinisme teori itu, yang sekuler bisa kufur. Murtad malah kalau manusia berasal dari monyet dan mau tak begitu merendahkan ya martabat manusia. Karena itu banyak PR. Nah, lembaga kecil ini kebanyakan cita-cita tadi sampai bilang, wah kabeh arti kayu ya. Kalau siang pagi begitu ya, malam menerima takdir itu muhasabah. Siang apa namanya? Dunia ini ya hadirnya yo, adanya yo nggak membuat bangga, senang kelewat. Luputnya dunia ini, sekolah ini tutup. Kalau sekolahannya nggak punya murid, bangkrut usaha, fotokopinya makin kecil itu tidak digandoli teman-teman wong dunia gitu. Itu orang zuhud begitu, ya. Tapi dia bukan pemalas, habis subuh ngamal bakar aja masjidnya itu, ya. Ngeroy bakar harusnya, kerja beraktivitas, ya, mencari barokah di pagi hari. Nah itu. Kemudian waktunya sudah habis. Ini nanti dilanjutkan ya, dibaca ya Pak, lebih mendalam. Itu baru kata pengacarnya. Itu masalah-masalahnya itu bertambah dan berkembang sesuai zamannya. Kemudian kita mau bagaimana meresponnya, kebijakannya apa silahkan. Kalau model gaya di Jaya kayak begini, anak tetap sekolah, kilo itu sekolah itu. Coba apa itu anak yang mondok itu anak kapan dia mau mainnya? Main di akhirat aja. Ini aja ini baru ini rapat-rapat ditumburkan ada pelajaran. Baru ini 1 jam. Biasanya mereka tetap belajar. Milih hari Minggu kadang-kadang.
Ya, sakingannya anak-anak itu biar dia merasakan kepayahan hidup dalam menuntut ilmu itu, dia menggunakan waktu sebaik mungkin, sehingga nanti harapannya seperti orang berburu itu nanti dapatnya banyak gitu harapannya. Berburu dari habis subuh sampai jam 8 malam. Ya dapatnya seberapa pun, secara penyelenggaraan kebijakan sudah menyediakan guru, fasilitas dia supaya belajar. Kemudian santri ya diharapkannya nanti dengan sedikit santri itu ada kepastian nanti dia ya mumpuni gitu, handal gitu. Kalau masuk ke sini aslinya dinilai dia nilainya 4, dikembangkanlah sampai 100. Rizki misalnya bocah bengkong atau orang Jawa bocah bengkong gitu, ya tetap diluruskan. Yang kayak Nail masuk ke sini sudah ibarat nilainya udah 7, dia dinaikkan jadi 100, syukur lebih dari 100. Artinya yang pintar tetap difasilitasi, yang ada masalah ya tetap disabari, dikembangkan semampunya. Memang nggak umum sekolahnya, nggak umum seperti sekolah yang lain. Karena kita yang nggak diterima di sekolah lain pengen kita terima. Kalau punya jiwa konselor yang kuliah BK, ada mata kuliah BK juga itu. Ya orang-orang yang ada masalah supaya bisa ditolong, dibimbing, diberikan apa konseling, ya. Dan lebih jauh itu kan, bukan hanya sekedar santri itu diajar, ya. Dia masalahnya apa? Guru tahu semua. Kendalanya apa? Dibimbing, diasuh. Itu namanya pendidik ya. Kalau pengajar ya cuma ngajar kayak saya ini ceramah mengajar. Kalau didik ngurusi, motongin buku, nyewoi, ya, ngecekin semuanya, itu baru ngasuh, mendidik. Seluruh yang dirasakan santri dia tahu. Nah paling jelas guru yang tidak full day, yang bukan pengasuh pondok, ya pelajarannya itu beresin, ditekankan, ada kepastian tercapai hasilnya itu. Jadi kalau ditanya, sebelum ditanya di akhirat itu ditanya evaluasi itu enak. Oh Rizki ini begini modelnya. Dia ngitung udah bisa, nambah belum bisa. Yang gimana? Yang paling pintar itu nambah ya, sama ngurangi. Ada guyonannya ini. Kalau duit tambah duit paham hitung gitu. Oh bagi bingung, ngali bingung, nambah pintar. Nah ya berarti itu ditingkatkan gitu. Ya. Kalau urusan duit ya, duit nambah itu paham. Itu juga ada cerita lucu itu, orang udah tua itu pikun, nggak tahu anak cucunya, nggak tahu saudaranya, tapi kalau duit tetap pikun. Sama wong ayu biasanya gitu. Nah, dia tekoran lebih bah paham ya. Itu penyakitnya manusia. Baik, sampai di sini dulu, mudah-mudahan ini apa namanya ya? Ya baru kata pengantar ya. Entah nanti formatnya mau bagaimana. Kalau mau sebulan sekali yang Jumat ya nggak apa-apa, atau Senin tapi ya sambil bubuk 1 jam nanti bisa ditambahkan. Yang nggak boleh hilang tradisi ilmu, ya tradisi ilmu. Maksudnya apa? Adanya lembaga itu kumpul-kumpul di sini itu ikut cawe-cawe terus mendakwahkan ilmu. Jadi kata Ustaz Mumin kan di dunia pesantren ini apa? Jangan tinggalkan ngaji, terus jangan tinggalkan taklim, ya. Nah ini ya kadang terhenti, kadang mulai lagi, ya begitu dinamikanya. Ya kita tetap ingin, ya tetap ingin. Kalau wali itu sejak Umi Kafah sekolah di sini, ya corona. Ya. Sebelumnya itu ada terus, bulan sekali selalu, ya. Tapi kalau ini udah boleh, ya, udah boleh diadakan untuk wali sebulan sekali untuk sinergi orang tua dan guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk jadwal tadi Mbak sudah dibagi ya, yang berubah-berubah. Allah udah gak heran lah, sini ganti jadwal kalau ada yang baru. Dan mungkin ya nggak berubah, nggak dikasih print-printannya sama aja. Biasa cuma berubah dikurangi
Abang sebenarnya PTN ini capek itu. Enggak Pak, langsung Awas tapi kalau ribut kalau ya. Ya, jadi kalau nggak bisa ngatasi santrinya, itu bisa jadi gurunya lelah, dibiarin gitu. Karena antum sejak pagi sudah di SD, sore, malam. Jadi yang ada bebannya itu saya sampaikan dipikul banyak orang. Jadi solusinya dipikul banyak orang. Kalau dari Abi Bawa misalnya kan, kalau nggak kasih tidur, itu udah kayak di neraka di sini kan. Ya kan? Dari jam 4 bangun. Kadang-kadang saya bangunin, nggak mesti jam 4. Berarti misalnya jam 4 jadi, habis itu piket sampai jam berapa? Bisa napas, nggak ada perintah jam berapa? Kalau nggak dikasih tidur. Itu kalau begitu terus, antaranya nanti bisa jadi masalah karena lelah. Ya. Memang hasilnya 8 jam sampai 10 jam udah mentok orang kerja. Ya. Ngaturnya itu gimana ya dibagi ya. Kalau sekarang Abi bilang urusannya pokoknya jam 2 sampai jam subuh ya Abi bilang ya. Jadi jam 2 itu mulai ngajar, urusan sore, habis maghrib, urusan pengasuhan, bangunin tahajud. Guru-guru yang lain pokoknya jam 7:04 mikirin nikah, Salmomin setengah hari, siangnya skripsi mau dibuat 1000 halaman mungkin biar lama. Saya kurangi sampai jam 2 antaranya. Kalau sampai jam 4 itu terus nyalain HP itu kan. Minggu jalan itu heran mas. Jadi dibuat gitu aja. Atau kalau mau tidur, sebenarnya pondoknya nggak bisa tidur, bukan kayak pondok lain. Anak yang full day ganggu, nggak bisa dibuat tidur. Ya, entah itu yang modal mana Mbak Dewi, Mbak Okta, itu kuat itu kerja sehari, tapi sekali bro, Mbak Iin, barang itu nanti terus ya lama gitu, tipes seminggu gitu. Iya kan semua udah bertahun-tahun di sini saya tahu gitu. Ya, kalau kawahnya kuat, kawahnya yang sakit, ya, airnya yang sakit. Jadi coba proporsional ininya sesuai kemampuan fisiknya, ya. Ya nggak semuanya kuat atau memang kabeh mau dirukuni ya Ustaz Mumin merukuni di A, B, C nggak apa-apa. Pas ngatur-ngatur jadwal ini tinggal musyawarah supaya nanti pas jadwal di launching nggak tubur-tuburan gitu. Kalau mau dikomplain jadwal itu mestinya langsung aja biar direvisi. Tapi kalau nggak ada komplain apa-apa, berarti sanggup ngajar itu di jam itu. Itu berikan yang terbaik bukan karena saya, karena memang amanah dari langit mau mengajar itu. Nah kalau nggak sanggup mapelnya, balikin aja. Daripada nanti nggak bisa diulang. Misalnya suka kadang goblok matematika sampai lulus udah setahun setengah ini para goblok terus waduh. Gurunya nggak segera lapor, sanggup aja ngajar itu, ternyata dia nggak. Ini ibunya juga saya bilang, Bu ini juga yang matematika nggak mau. Jangan nanti pas lulus, matematikanya begini. Nah, enggak, udah tahu. Jadi sudah ada kesepahaman semuanya. Makanya saya bilang saya kuatnya 50 orang tak urusin. Mamanya nanya apa saja, anaknya saya bisa jawab. Kelemahannya di mana, harusnya bagaimana, mau ditambahin apa. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saat berikutnya agendanya makan ya. Makan ya Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.